Baiklah, Rob, kamu harus memberitahu saya bagaimana hidupmu berubah sejak kamu menjadi juara dunia. Maksudku itu sudah baik, tapi sejak aku menjadi juara banyak drama yang datang juga. Kamu tahu ya, banyak pembicaraan online. Saya tidak tahu, mungkin karena semua orang ingin melihat saya bertarung melawan Umar. Kamu tahu semua orang berbicara dan itu saya biasanya di beberapa pertarungan terakhir saya biasanya mendapatkan banyak niat agar orang-orang mengenal saya, tapi untuk dibenci di Instagram dan bahkan di media sosial itu sangat sulit bagi saya. Jadi itu seperti tekanan tambahan, tapi semuanya baik-baik saja. Sekarang saya baik-baik saja, saya fokus untuk bertarung. Bagaimana kamu belajar untuk menghadapi bagian dari menjadi juara? Ya, saya tidak tahu. Saya masih belajar sesuatu. Saya rasa cara terbaik sekarang adalah saya harus tetap sibuk. Saya mengambil pertarungan dan sekarang hanya itu dia, karena saya akan menikmati waktu ini. Tidak. Merasa seperti saya adalah Conor McGregor. Banyak drama yang datang. Kamu tahu, saya merasa bahkan John Jones dan Mike Tyson juga sering mengalami banyak drama sebelumnya. Saya seperti, dari mana ini berasal? Orang yang sama melakukan hal yang sama, semuanya baik-baik saja. Ya, saya rasa kamu harus bisa menikmati segala sesuatu. Kamu menyebutkan pergi ke Georgia. Bagaimana rasanya? Itu pasti gila. Ya, tentu saja, maksud saya, begitu saya turun dari pesawat, bahkan polisi dan orang-orang dan semua orang seperti sangat senang dan bangga dengan saya. Dan maksud saya, tidak masalah, orang muda, semua wanita, tidak masalah, semua orang yang menonton, semua orang senang karena ini adalah hal besar. Seperti saya sebagai orang Georgia, pria Georgia, bertarung di AS dan kemudian bertarung di UFC dan menjadi juara UFC yang tenang. Ini sangat besar, sungguh. Seperti mama, itu sangat besar. Saya rasa jika saya ikut pemilihan sekarang, saya bisa jadi presiden Georgia. Jika saya serius. Saya sama sekali tidak memilikinya. Tapi saya menjauh dari politik, karena politik itu kotor dan penuh drama. Dan juga, saya ingin melakukan apa yang saya tahu. Ini adalah pertarungan dan itulah yang terbaik yang saya lakukan. Bahkan saya akan melakukan banyak hal baik, seperti menjadi juara 2 kali dan hal-hal seperti ini. Tapi itu sulit. Saya harus berlatih seperti 24 jam, tinggal di gym dan kamu tahu, menjauh dari... Kamu, Ilya, sebagai juara dari Georgia, sebuah negara kecil, maksudku itu pasti sangat luar biasa. Tidak hanya untuk kalian berdua, tetapi juga untuk seluruh populasi yang bisa melihat kalian dan kesuksesan yang telah kalian raih. Saya setuju, ini benar-benar besar bagi kami. Tapi kami memiliki hati yang besar. Kami adalah orang-orang pejuang dan kami juga berbakat. Mungkin saya tidak berbakat, tapi maksudku, kami adalah orang Georgia. Dan ya, maksudku di negara saya ini sangat besar. Dan semua hal-hal baik, positif datang dari negara saya. Dan itu untuk seluruh negaraku. Semua orang sangat bangga. Dan semua orang yang menonton UFC sekarang dan semua orang seperti ini adalah momen terbaik di Georgia sekarang. Seperti ada sedikit politik, banyak protes, tapi begitu mereka mengumumkan pertarunganku dan berita tentangku muncul, saya rasa mereka menutupi semua berita itu. Hampir seperti, kamu tahu, kadang-kadang gila bagaimana ini bisa berubah, seperti bisa mengubah perhatian. Seperti berita tentang pertarungan bisa mengalihkan perhatian banyak orang ke hal lain. Sungguh luar biasa apa yang telah kamu capai. Sebelum kita melanjutkan ke pertarunganmu di bulan Januari, saya ingin kembali sejenak. Berapa kali kamu menonton pertarungan itu dengan Sean? Dan apa pendapatmu tentang penampilan yang memenangkan gelar itu? Saya sangat kompeten dalam pertarungan itu. Ya, karena saya telah bekerja keras. Dan saya juga bertarung dengan sangat cerdas. Dan kamu tahu, saya hanya tidak mengambil risiko. Saya bahkan tidak membuang energi saya. Dan saya hanya menghemat energi. Dan di ronde kelima ketika saya menahan dan Rupert memberitahu saya untuk bekerja, saya membiarkannya pergi. Dan setelah saya mencoba menjatuhkannya, itu sulit setelah ini. Dan dia bahkan mendaratkan satu tendangan depan ke perut saya dan saya sangat marah pada diri sendiri. Oh, saya seharusnya menyelesaikannya. Kenapa? Tidak boleh. Jadi adalah petarung yang bagus. Saya tahu dia sedang menunggu pukulan besar untuk menjatuhkan saya. Tapi saya tidak memberinya apa yang dia mau dan saya hanya mendominasi. Dan itu sangat mudah bagi saya. Tapi sekarang, saya juga sangat bersemangat.
Mungkin ketika Peter menelepon saya akan bertarung dengannya di bulan Maret dan kembali. Dia bilang dia akan kembali di bulan April. Ya benar, ya April saya akan bertarung dengannya di Miami. Omar tidak bisa bertarung di Maret, mungkin Mei. Saya menerima tantangan dan berbicara Maret, dan saya berpikir mungkin dia bisa bertarung di bulan Mei, tapi semuanya berubah dan sekarang kita di sini. Saya menerima tantangan ini dan saya di sini berbicara dengan Semua orang bersemangat tentang pertandingan ini. Apa yang membuatmu bersemangat akhirnya bisa menghadapi Umar? Umar adalah petarung yang bagus. Ini adalah tantangan besar, tapi tidak berjuang seperti kita yang lain. Kita semua tahu bahwa kita semua bekerja keras untuk sampai di sini. Saya tidak mendapatkan apapun dengan mudah, tapi entah bagaimana Umar mendapatkannya dengan mudah. Dia hanya mengeluh sepanjang waktu. Tidak ada yang mau melawannya, tapi ada banyak petarung bagus. Itu Bautista. Ada petarung lain, mereka adalah pembunuh, kamu tahu. Bahkan Jackson, saya lupa nama depannya. Dan ya, dia hanya melawan Sanhiga tanpa gulat. Dan dia, karena mereka mendapatkan, saya rasa dia menggunakan alasan ini. Dia mengalahkan petarung nomor 2 dan sekarang dia di sini dan ini adalah tantangan besar. Tapi yang saya benci, dia hanya tidak berjuang. Seperti bagaimana petarung UFC sejati seharusnya berjuang dan dia hanya sok percaya diri. Dia seharusnya lebih rendah hati setidaknya, tapi dia menghormati saya secara online. Dan itulah yang seharusnya dilakukan oleh pria sejati. Itu saja. Bagaimana menurutmu pertarungan? Yang sebenarnya ini terlihat. Pertarungan ini akan sangat sulit dan ini adalah tantangan besar bagi saya karena ini adalah fase baru. Dan dia adalah petarung yang bagus. Dia punya tendangan yang bagus, pukulan yang bagus, dan gulat yang bagus. Dan ini adalah tantangan baru. Nasihat apa yang diberikan Aljo dan mungkin Chris Weidman kepadamu tentang tidak hanya menjadi juara, tapi semua drama, semua hal yang terjadi di belakang layar dan bagaimana cara menghadapinya juga? Aljo sedikit terkejut seperti kenapa kamu mengambil ini terlalu awal. Kamu tahu kamu seharusnya menjalani pelatihan yang baik. Saya bahkan tidak memberitahunya sebelumnya karena dia sudah seperti 5 minggu. Dan mereka terjadi seperti ini. Dan saya bahkan tidak memberitahu siapapun, kamu tahu. Karena itulah cara Aljo. Membuat keputusannya sendiri. Saya membuat keputusan saya. Kita berbicara seperti ini. Kami adalah teman dan kami selalu saling mendukung. Kamu tahu. Begitulah kami. Tapi bahkan Chris, kamu tahu mereka sedikit terkejut bahwa saya mengambil ini. Sepertinya sekarang ini agak sedikit singkat dan tanpa camp pelatihan yang panjang. Karena ketika kamu menjadi juara, kamu harus lebih pintar, kamu tahu. Kamu tahu menjadi juara itu satu hal. Tapi yang kedua, kamu harus mempertahankannya, kamu tahu. Dan itu tanpa risiko dan hal-hal seperti ini. Tapi saya suka mengambil tantangan ini. Seperti yang saya katakan, kamu tahu saya ingin memberikan kepada orang-orang apa yang mereka inginkan. Dan saya ingin memberikan kepada kamu lihat apa yang diinginkan UFC dan saya sudah lelah mendengarkan ketidakhormatan Umar. Dari semua yang telah terjadi, baik dalam beberapa bulan terakhir maupun hal-hal yang akan datang dengan UFC 311 di bulan Januari, ceritakan padaku apa bagian terbaik dari perjalanan ini. Karena saya tahu seberapa banyak kesulitan yang kamu hadapi, tapi apa yang baik dari semua ini? Jadi, untuk mendapatkan penghormatan dari para petarung UFC dan penggemar sejati, saya berada di negara saya dan negara saya. Mereka mencintaiku begitu banyak, kan tidak masalah. Saya tahu apakah saya kalah atau menang. Mereka mencintaiku dan keluargaku tentu saja dan orang-orangku mencintaiku. Tapi untuk pergi ke gym MMA dan bahkan ke PE, saya melihat semua petarung profesional dan saya mendapatkan penghormatan dari mereka. Itu adalah yang terbaik. Kamu tahu, karena saya berada di klub. Kamu tahu yang mana saya rasa itu untuk mendapatkan penghormatan dari petarung sejati. Saya rasa ini adalah yang nomor 1 dan apa yang membuat saya bahagia tentangnya. Kamu telah mendapatkan gelar juara. Tidak ada yang bisa mengambil itu darimu. Jadi pada tanggal 18 Januari di Los Angeles, ceritakan padaku bagaimana kamu bisa menang. Apa yang membuatmu bisa mengangkat tanganmu melawan Umar Nurmagomedov? Ini akan menjadi pertarungan yang sulit, pertarungan yang bagus. Dan tentu saja saya akan mencari untuk menyelesaikan pertarungan. Tapi
Kamu tahu, untuk menang melawan lawan yang tangguh dan mengubah nolnya menjadi 1. Seperti kekalahan, itu akan bagus. Kamu tahu. Jadi, maksudku, saya tidak akan melawan seseorang yang kamu tahu seperti lawan yang mudah, kamu tahu. Ini akan menjadi Umar Nurmagomedov. Dan jika saya menang melawannya, saya akan menerimanya. Seperti lawan yang mudah, kamu tahu. Akan ada Umar Nurmagomedov dan jika saya menang melawannya, saya akan menerimanya. Tidak masalah. Tapi bukan seperti diskualifikasi atau semacamnya. Selama saya menang, saya akan baik-baik saja dan saya akan bahagia. Nah, dengar jika ada yang siap untuk tantangan ini, itu kamu juara. Semoga sukses dalam pertahanan gelar pertamamu. Terima kasih telah meluangkan waktu dengan saya. Terima kasih Megan, saya menghargaimu. Selalu senang berinteraksi, waktu yang baik bersamamu. Terima kasih. Terima kasih.